Baik, kita bertemu lagi dalam pembelajaran manajemen logistik. Topik kita adalah perencanaan logistik, di mana di sini dikatakan tujuannya belajar ini adalah memahami perencanaan logistik, kedua strategi desain logistik, ketiga karakteristik produk, siklus hidup produk, pengepakan, dan proses logistik. Nah, kita masuk kepada topik pertama, yaitu struktur perencanaan logistik. Jadi, perlunya perencanaan logistik diawali dengan adanya semakin peningkatan dalam sistem komunikasi dan teknologi, di mana ada yang disebut dengan ERP, di mana kalau diterjemahkan itu ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, jadi planning ya, jadi rencana sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Ada juga yang disebut dengan EPOS. EPOS ini adalah kepanjangannya singkatan dari Electronic Point of Sales. Kalau di bahasa Indonesia kan sistem titik penjualan elektronik. Dan ada yang disebut dengan EDI. EDI ini salah satu disebut dengan Electronic Data Processing. Ya, jadi adanya perkembangan sistem komunikasi dan teknologi seperti yang disebutkan di atas mendorong perlunya sebuah struktur perencanaan. Kedua, adanya perubahan peraturan seperti pasar tunggal Eropa yang ini disebut dengan European Single Market. Ya, jadi pasar tunggal mendorong adanya aturan. Dan ketiga, adanya peningkatan persyaratan layanan pelanggan. Yang keempat, mengurangi siklus hidup produk. Kelima, kebutuhan yang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Keenam, perkembangan pemain baru dan peran baru dalam saluran distribusi. Ketujuh, adanya tekanan tanpa akhir untuk mengurangi persediaan dan biaya. Terakhir, adanya kebutuhan untuk mengambil perspektif rantai pasok. Nah, itulah dia tadi yang mendorong perlunya struktur perencanaan logistik. Nah, kalau ditanya kalau ditanya sebetulnya apa sih manfaat dari struktur perencanaan logistik itu? Manfaatnya titik 2, membantu organisasi untuk mengelola rantai pasokan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan
kepuasan pelanggan tentunya ya. Nah, setelah kita lihat manfaatnya, sekarang kita lihat bagaimana struktur perencanaan logistik itu dimulai atau merupakan bagian penting dari perencanaan strategis, di mana dalam perencanaan strategis ada disebut lingkungan luar, lingkungan dalam yang mempengaruhi tujuan dan strategi perusahaan. Dari sini menghasilkan strategi kompetitif, di mana strategi kompetitif ini dipecah lagi menjadi strategi, rencana strategi fungsional, terdiri dari marketing, produksi, logistik, dan finance. Nah, kita lihat sekarang untuk menganalisis lingkungan eksternal itu kita menggunakan namanya apa yang disebut dengan PESTEL, yaitu P pertama politik ya, politik, kedua ekonomi, ketiga mitra budaya, atau ini bahasa Inggrisnya social ya, yang keempat T-nya teknologi, kelima itu lingkungan atau bahasa Inggrisnya dari environment. Nah, dan yang terakhir hukum ya, atau disebut dengan law. Nah, ya law itulah dia kepanjangan PESTEL ya. Kalau diulang lagi dia berarti ya politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan law. Itulah alat untuk menganalisis kekuatan eksternal. Sedangkan untuk kekuatan internal sering digunakan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kita pelajari hal tersebut ya, kita masuk strategi desain logistik. Nah, jadi sebelum ini ingin saya katakan ya, sebelum strategi kita masuk, ada sebetulnya lagi yang tahapan dalam menyusun ya, menyusun struktur ya di perencanaan logistik. Apa saja itu? Pertama, tentunya kita lihat apa yang disebut dengan satu, apa yang kita mengidentifikasi kebutuhan ya. Ini menurut saya ya, tadi menurut buku. Biasanya kalau kita membuat perencanaan atas sesuatu, kita identifikasikan dulu apa kebutuhannya. Kedua yang kita lakukan adalah perencanaan ya, persediaan. Jadi kita merencanakan persediaan yang akan kita gunakan ya. Baru selanjutnya apa yang disebut dengan tunggu dulu ya, nah ini dia ya, kita ulang. Agak nyangkut tadi. Itu tadi struktur perencanaan logistik. Ini menurut saya ya. Satu,
identifikasi kebutuhan. Kedua, perencanaan persediaan. Ketiga, yaitu perencanaan produksi. Keempat, tentunya transportasi. Kelima, yaitu penjadwalan. Keenam, itu yang terakhir tentunya pengukuran dan evaluasi. Nah, inilah yang biasa ya kalau menurut saya, lain sedikit dari yang di buku tadi. Nah, kita lanjut lagi. Apa yang disebut yang ini, strategi desain logistik. Nah, setelah ini kita lihat strategi desain logistik ini. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, strategi desain itu diturunkan dari pertama, strategi perusahaan, strategi kompetitif, strategi logistik, di mana strategi logistik terdiri dari proses, saluran, sistem informasi, dan struktur organisasi. Nah, kita lanjut lagi. Jadi desain itu seperti itulah ya. Desain yang ini merupakan kerangka kerja penyusunan desain logistik ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian 3. Apa yang disebut dengan karakter produk. Tadi karakter produk. Kalau kita menceritakan karakter produk, tidak lepas dari rasio atau volume produk yang akan diproduksi. Kedua, rasio nilai terhadap berat ya. Ketiga, atau pengganti atau substitusinya. Keempat, mengenai produk beresiko tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke siklus hidup produk. Kenapa kita masuk ke siklus hidup produk? Karena setiap produk akan mengalami siklus seperti berikut ini. Tahapan pertama atau tahapan awal, produk diproduksi. Tahap kedua, dia bertumbuh. Tahap ketiga, dia matang. Dan terakhir akan mengalami tahapan penurunan. Ya, khususnya di sumbu X-nya waktu, di sumbu Y-nya ini penjualan produk. Artinya bahwa setiap produk, sehebat apapun produk, akan mengalami penurunan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, itulah dia. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini nggak usah lagi saya jelaskan. Nah, masuk kita kepada pengepakan. Tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke pengepakan, ada sebenarnya yang dapat dilakukan ya. Ya, jadi kalau menurut pengetahuan saya, bagaimana memelihara. Ya, tunggu dulu. Memelihara siklus produk. Jadi kan kalau memang seperti itu, lahir, tumbuh, berkembang sampai puncak, akhirnya mati. Sebetulnya ada caranya memelihara produk ya. Memelihara produk itu ada caranya. Pertama, melakukan riset pasar.
Riset pasar di sini artinya kita secara berkala melakukan riset, melihat tren, kebutuhan, yang apapun yang ada di pasar. Kedua, apa yang disebut melakukan inovasi. Inovasi, terus melakukan pengembangan. Ketiga, kita bisa melakukan diversifikasi. Keempat, bisa kita lakukan pemasaran. Maksudnya apa? Tetap terus menjaga pasar kita agar orang tetap mengetahui dan menyadari hingga akhirnya membutuhkan produk yang kita buat secara terus menerus. Ya, karena itulah kita lihat produk yang sudah puluhan tahun pun tetap melakukan iklan dan terobosan pemasaran. Kelima yang dapat dilakukan adalah menjaga kualitas, ya. Dan yang terakhir tentunya tetap melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Nah, inilah 6 cara untuk memelihara produk agar terhindar dalam siklus produk yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat pengepakan. Bagian dari perkembangan produk logistik itu adalah pengepakan atau packaging. Packaging dilakukan, ya, ditentukan untuk melindungi produk, ya, pengepakan. Nah, atau pengemasan. Jadi dalam hal ini menurut saya pengepatan atau itu, ya, pengepakan selain untuk safety tetapi perlu didesain supaya selain aman juga cantik dipandang. Bagaimana cara mendesainnya? Satu, menentukan tujuan produk tersebut. Nah, kedua, kita mengenal target pasar. Ketiga, kita harus memperhatikan estetika. Nah, jadi estetika itu perlu. Dan yang keempat adalah menjelaskan atau menyediakan informasi. Nah, ini yang penting. Di dalam kemasan itu harus terdapat informasi. Jangan hanya kotak-kotak saja, ya. Oke. Nah, masuk kita ke 6, beban unit atau unit load. Dikembangkan dari relasi biasa yang tinggi yang terlibat dalam penyimpanan dan pemindahan produk, khususnya penanganan manual yang tidak efisien. Jadi di sini perlu diatur mengenai bagaimana setelah dimuat, bagaimana kita menyusun, memuat dari produk, itu sangat penting. Dan yang terakhir proses logistik, ya. Ya, proses logistik di sini kita ketahui merupakan bagian dari perencanaan logistik yang benar. Nah, kita lihat apa saja jenis dan kategori proses logistik. Satu, pemenuhan pesanan. Nah, ya. Kedua, pengenalan produk. Ketiga, pengembangan produk. Keempat, pengembalian atau retur. Kelima, suku cadang atau layanan. Keenam, manajemen informasi. Ya, demikianlah, ya. Nah, kalian kerjakan ini, jawab latihannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.